pertama kan sudah dijelasin. Siap. Nah, kemarin di Komisi 2 kan sudah dijelasin. Siap. Saya tahu Pak Gub itu tujuannya muji saya. Oh, pasti. Kang Deddy gubernur kontennya top. Ya, top. Kan gitu loh. Nah. Tapi kan ini dunianya dunia yang tidak bisa terduga. Jadi bisa jadi malah topnya hilang. Jadi kalimatnya yang ada aja gubernur konten. Gitu. Dan kita sudah jelasin nggak ada masalah. Waktu itu juga kita sudah jelasin. Maksud saya menjelaskan bahwa anggaran belanja dari 50 miliar kontrak media menjadi 3 miliar kontrak medianya. Nah, sebenarnya saya ngejelasin kepada publik bahwa kalau gubernur mengelola media sosial dan media sosialnya digemari oleh masyarakat, maka gubernur itu sudah mengefisienkan belanja. Setuju. Nah, itu belanja, yang belanja itu biasa dikerjakan oleh orang lain, hari ini cukup dikerjakan oleh kita tanpa biaya. Mantap. Nah, ini. Yang kedua, saya tuh ke Kalimantan Timur nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Itu yang kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi menyusun buku sejarah Sunda ya, bukan hanya Jawa Barat tapi Sunda. Pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya, apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh baju adat. Saudara itu. Terus kemudian ada gamelannya tuh sama, mirip. Nah, itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran itu wilayahnya di pantai Kalimantan, kan kita tidak tahu juga. Nah kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli dengan orang Dayak, Pak? Dari putih kulit, kemudian wajah itu orang Dayak atau orang Sunda asli, misalnya yang sekarang masih tersisa. Gitu kan? Itu kan sebenarnya hampir mirip bentuk tubuh, wajah, gitu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah, kemudian yang berikutnya kan apa sih problem dari Kalimantan Timur ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit. Masyarakat Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh Kak, karena penghasilan tambangnya tinggi, ya kan, dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar, dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan. Amin. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan. Kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya. Kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari segi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja, sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita kalau ngomong fair, cukup. Kalau ngomong fair, cukup. Artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta. Pak. Setuju kan. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, ya. Jadi 5 juta kali 5 triliun. 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Di Bandung, abi tidak cengeng. Ini Pak Gubernur Kaltim masih di sini. Orang Sunda itu ciri khasnya kolam. Jadi kalau ciri khas tata ruang Sunda itu, satu ada rumah, ada kolam. Kita jauh. Kalau Kaltim hutan. Ini mah mewah. Tambang. Mepet sawah. Iya. Ini namanya diskotik. Kota Kaltim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Oke guys, kita akan bereaksi video dari Kang Deddy bertemu dengan Gubernur Kaltim, yaitu kolaborasi antara dua gubernur ya guys ya. Bagaimana keseruannya? Mari kita bedah guys. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Semua gubernur berkolaborasi supaya daerah-daerahnya maju. Kita jangan saling melihat program orang ya begini itu. Tapi yang terpenting adalah inilah sebagai anak bangsa melihat gubernur yang satu punya ide cemerlang, itu yang kita tiru. Itu tidak apa-apa, kita belajar. Inilah yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur guys. Semoga gubernur yang lain juga ikut
terutama Gubernur Kalimantan Barat. Oke guys, mari kita bedah guys. Ya, ingat di Kampung Sampuriun. Wah, Sampiren. Kampung Sampiren Garut. Wah, itu Garut keren. Pak Gubernur pernah ke Sampiren? Pernah sekali. Iya, asli banget. Kasim itu teman saya lama. DPD Kaltim. Iya. Sebelum jadi ketua DPD Kaltim. Ini mah Saya ketua DPD Golkar Jabar. Ketua Komisi 4 Ketua ini. Komisi 4, anggota Komisi 3. Masya Tapi Allah. bedanya kalau saya menghasilkan dari sawah, beliau dari tambang. Iya. Sawah di kintal, kalau tambang di tongkang. Waduh, sampai banget ini kayu itu. Kita dapat 5. Nah, ini bagaimana menurut Anda guys? Menurut pendapat Anda, mantap tidak kalau semua gubernur berkolaborasi dalam memajukan bangsa ini? Hebat kan guys? Oke, lanjut lagi. Karena kita kayu kayak gini susah banget. Banyak kayu tapi nggak ada kayak gini. Ini jadi. Waduh, keren banget. Ini bagusnya. Itu tadi arisan rapat majelis wali amanah ITB. Itu nih. Tadi barusan Menteri Kesehatan di sini. Wah, Ayo di sini. masih ada lagi di dalam Ada ini. ruangannya sini. Ruangan. Waduh. Ini yang baru dibawa saya di sini. Keren banget ini udah nih. Waduh. Luar biasa ini. Kang KDM ini ngeri. Jelas masa depannya Jabar ini. Jadi Pak Gub itu jam berapa dari sana? Kita semalam kalau dari Jakarta tadi jam hampir kurang lebih jam 10. Jam 10. Ini mah keren banget. Pertama begitu masuk tuh, ini bersih banget ini tempat ini. Kampung, Pak. Kampungnya ini keren banget gitu. Saya agak mirip-mirip Bali, walaupun ini di Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Keren. Gubernur itu di Kaltim ini infrastruktur ya? Infrastruktur yang paling tantangan. Sekarang tuh ada anak kecil tuh yang ceritain itu di TikTok. Di Kaltim tuh ceritain jalan di Kaltim tuh lumpur. Kemudian mobil tangki-tangkinya nggak bisa maju. Nggak bisa lewat. Itu jalan apa sih? Itu di Karena daerah. ramai sekali soalnya Kaltim jadi ramai di media sosial. Iya rata-rata ini guys ya, saya jelaskan. Saya ini kan tinggal di Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi. Rata-rata di Kalimantan memang seperti itu jalannya. Karena memang itu tadi bukan pemerintahnya tidak mau, bukan. Karena di sini kadar hujannya terlalu tinggi, maka jalan itu cepat tergerus air. Memang seperti itulah, inilah kita mau dengar bagaimana solusi Kalimantan Timur. Semoga Gubernur Kalimantan Barat juga bisa berkolaborasi dengan Gubernur DM ya guys ya. Bagus juga. Pertama, terima kasih banyak ya Kang KDM ya. Kita datang silaturahim sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM memberikan klarifikasi berkaitan itu. Bapak yang saya sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Pada saat retreat ini, Kang KDM ini banyak memberikan inspirasi dan juga mengajarin, khususnya saya diajarkan dengan Kang KDM bagaimana tentang APBD ini nih. Karena Kang KDM ini basicnya memang satu adalah kepala daerah, dulu pernah jadi bupati ya Kang ya. Nah, jadi diajarin nih bagaimana nih efisiensi ini perintah instruksi presiden nih. Efisiensi. Jadi banyak diajarkan pada saat kita retreat. Enggak lah, nggak diajarin. Diberikan masukan, bagaimana efisiensi dan macam-macamnya. Yang kedua, Kang KDM, kami datang dari Kalimantan Timur. Pertama, banyak hal yang ingin, satu adalah menjadi referensi Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini banyak kesamaan untuk di Kalimantan Timur. Pertama, hari ini yang kami lihat bahwa Jawa Barat, pertama berkaitan dengan pangannya sangat bagus. Pangannya bagus dan yang kami ingin itu belajar, terutama berkaitan dengan perikanan. Tadi di sini Kang KDM menyampaikan kalau Jawa Barat itu pertama harus ada kolamnya. Iya. Terus ada sawahnya, makanya bilang mewah gitu, mepet sawah. Jadi mewah Jabar ini mewah, dan yang paling utama Kang KDM, kami juga melihat juga pariwisatanya. Pariwisatanya juga Jawa Barat juga luar biasa. Kami punya potensi yang sama dengan Jawa Barat, tetapi mungkin perlu banyak belajar biar bisa mendapatkan inspirasi. Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya.
khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini. Bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alam ini menjadi pendapatan asli daerah. Pertama, kalau luas Kalimantan Timur mah luas banget. Berapa luas Kalimantan Timur? Luasnya Kalimantan Timur itu seluas 10 Jawa. Oh iya, 10 penduduknya? Penduduknya cuma 4 juta. Jadi Kalimantan Timur itu se-Kalimantan Timur lebih banyak kabupatennya Bogor. Sekabupaten di Jawa Barat. Kabupaten Bandung, Sukabumi. Kami melihatnya begini, Kang KDM. Pertama, Kalimantan Timur itu kita punya satu kabupaten namanya Kutai Timur, luasnya kurang lebih dengan Jawa Barat. 36.000 km persegi, kita mungkin 35.000 kurang lebih ya. Cuma penduduknya di sini 50 juta. Kalau kabupaten itu penduduknya kira-kira cuma 400.000. Nah, mungkin lebih sedikit lah 400.000 karena DPT-nya hanya 300.000 kurang sedikit. 300.000. Tetapi memang berkaitan dengan pertanian, hari ini kami mendapatkan rapotnya kurang bagus untuk di sektor pertanian. Maka kemarin kita langsung pertama areal untuk pangan kita. Jadi kami sudah menyiapkan sekitar 18.000 dan satu lagi ada yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 25.000 hektar. Jadi satu tempat untuk bagaimana di situ menjadi pangan, lumbung pangan. Di Kaltim baru sedikit, kira-kira mungkin baru sekitar 13.000 sampai 15.000 kali ya Kang, berkaitan dengan lumbung pangannya dengan jumlah penduduk yang sebentar lagi kita harus persiapan untuk ibu kota Nusantara. IKN ini untuk semuanya hampir semua diimpor. Telur, ayam, ya kan, beras, sayur kita di sana karena di sana pertama kan lebih banyak menghasilkan tambang batu bara itu 60% produksi nasional itu ada di Kalimantan Timur. Kebun sawit kami sangat luas kan, tetapi perlu juga memberikan inspirasi daripada Jawa Barat. Kalau kami di sana banyak kebun sawit ada 3 juta hektar, yang produktif sudah sekitar 1,5 juta hektar, masih banyak areal-areal kita nih yang masih bisa dimanfaatkan, perlu belajar dengan Jawa Barat ini kan, terutama buah-buahan juga demikian, kayu, kami banyak kayu kan, tapi untuk yang diolah seperti ini hampir belum ada. Nah, kita punya kayu besi di sana, kita punya kayu bengkirai, kruing, meranti, macam-macam. Tapi kalau kayu jatuh gini, ini yang top ini, saya injak kayu. Itu juga kan, terutama dengan beras. Beras itu seperti pulen, seperti yang terkenal beras Cianjur. Nah, ini luar biasa. Kami ada beras yang menjadi makanannya Raja Brunei, itu di Krayan. Termasuk juga Pak Jokowi, Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia ini biasanya pesan itu makanan dari Krayan. Nah, itu padi gogo yang ada di atas gunung. Nah, namanya di Krayan. Tetapi memang sekali lagi, Kang Deddy, infrastruktur kami masih sangat-sangat jauh karena teritorial kita sangat luas. Sangat luas dan kita berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kami berbatasan dengan Malaysia. Brunei, ini menjadi salah satu persoalan kita karena teritorial sangat luas. 1038 km perbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi sangat luas kan. Nah, ini perlu menjadikan inspirasi. Ya, perlu belajar sama Kang Deddy. Adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah kami kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, wah tentu beda. Terutama PBBKB, BNNKB-nya, ini perlu kita belajar. Mudah-mudahan saya lihat banyak kendaraan dari Jawa Barat juga kan di sana, perlu mungkin disinkronisasikan agar di sini tidak menjadi tunggakan pajak terus. Dan di sana juga mereka mutasi ya, tapi ada catatannya mutasi. Dia harus bayar pajak 1 tahun supaya nanti sampai ke sana untuk tahun berikutnya dia sudah bisa jalan juga. Supaya jangan terlalu banyak tuh. Nah, inilah namanya gubernur pintar, guys. Dia tidak malu mau bertanya bagaimana Pak Deddy ini kan punya program-program yang sangat bagus ya, dan ide-idenya sangat cemerlang. Jadi inilah, jangan kita jadi orang itu terlalu baper ya lihat orang maju kita malah ini. Tapi ini gubernur Kalimantan Timur ini saya ancungin jempol, guys. Bagus. Kenapa? Mau bertanya, mau sharing, mau anu dengan gubernur Kalimantan Jawa Barat. Jadi biar daerahnya tuh bisa maju seperti Jawa Barat. Itu bagus, guys. Nah, bagaimana keseruannya kita lihat lagi, guys. Kan kita jadi tunggakan
dipajak bahwa seolah-olah kendaraan ini masih tertunggak padahal dia operasinya ada di sana. Sama saya rasakan juga yang di Jakarta juga demikian. Yang masuk ke Jawa Barat banyak sekali. Kalau kita ngelihat hari ini weekend semua kendaraan masuk ke Jawa Barat ini, apalagi yang ke puncak itu semuanya rata-rata platnya plat B semua itu kan. Jadi perlu kami sharing dengan Kang KDM ini. Tapi sekali lagi Kang KDM salut, bangga luar biasa ya. Dan sekali lagi buat Kang KDM ini kami juga perlu diskusi tentang kerjasama tidak hanya di pertanian. Tadi kami masuk sini kebun karet. Nah, inilah sharing kerjasama supaya daerah-daerah itu maju. Kita tampung yang membuat kita terinspirasi dari daerah lain. Nah, ini bagus ini. Inilah yang namanya orang pintar. Semua orang pintar. Jadi dia tidak malu dia. Karena manusia ini diciptakan ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi Gubernur Kalimantan Timur ini mungkin punya kelebihan di bidang lain, Pak Dedi punya kepintaran di bidang yang lain. Jadi itu harus dikolaborasi. Kita harus kerjasama bagaimana supaya kita sama-sama maju. Indonesia ini kalau seperti ini, insya Allah akan terjadilah gemah ripah luh tinawi, rakyat sejahtera semua. Kalau gubernur sama-sama seperti Kang Dedi dengan Gubernur Kalimantan Timur kerjasama. Apa yang tidak bisa dia, gubernur sana itu bisa kita kerjasama. Inilah. Insya Allah Indonesia akan maju sejahtera. Dan juga semoga Kalimantan Barat juga bisa mengikuti jejak Kang Dedi Mulyadi untuk memutihkan pajak kendaraan. Gimana menurut Anda guys? Tolong ditulis di kolom komentar. Oke guys, lanjut. Nah, ini juga keren ini Kang KDM ya. Tempat kami ada karet sebagian, tetapi saya entah bagaimana petani kita merasa agak rugi kalau tanamnya untuk karet. Sementara kita untuk menanam sawit itu untuk di kawasan hutan tidak boleh tanam sawit. Nah, kita punya hutan luas sekali ini. Mungkin masyarakat kita perlu dididik untuk mungkin bisa tanam karet, bisa tanamnya mungkin tanam padi atau mungkin juga tanamnya kakao yang hari ini harganya menurut kami komoditi ini cukup bagus harganya. Nah, kayu hari ini Kang KDM, hutan kami yang banyak itu, yang luas itu, hari ini tidak ekonomis untuk melaksanakan kegiatan di sektor kehutanan khususnya kayu, karena harga kayu lagi ambruk. Ini perlu kami sharingkan. Bagaimana terus berkaitan dengan ini tadi kan, perikanan. Kami punya laut yang luas, punya sungai yang luas, tapi perlu memberi inspirasi gimana Jabar ini yang mungkin sungainya nggak seluas Kalimantan Timur. Ya kan mungkin lautnya nggak seluas Kalimantan Timur, ini bisa memberikan inspirasi karena kami juga melihat di sektor perikanan ini masih belum tergarap dengan baik. Nah, belum tergarap dengan baik. Banyak sekali saya rasa Kang KDM, pokoknya top deh, top marko top. Ya, memang Kalimantan itu sama ya persoalannya. Pertama adalah SDM sebenarnya. Dan juga karena di Kalimantan ini pada umumnya ya, apalagi Kalimantan Barat. Karena orang-orang Kalimantan itu rata-rata memang orang yang sangat manja. Jadi karena dia manjanya apa? Karena dia lahir tidak kayak orang-orang di Jawa atau NTB, NTT itu tidak dia cari kerja. Kalau orang Kalimantan Barat ini dia keluar dah ada kerjaan dia. Itu pertama karet, noreh. Noreh itu cuma berapa jam dia noreh langsung pulang. Itu hasilnya lumayan. Nah itu dia nanti beladang pindah-pindah. Nah, maka orang Kalimantan itu rata-rata dia tidak pandai dia dalam untuk bertani atau ini. Ya itu harus didatangin orang-orang yang ini tadi. Maka ya harus kerjasama antara gubernur dengan gubernur yang lain. Jadi bisa bagaimana, nanti kita dengar saja bagaimana kelanjutannya. Oke. Ya, jadi gini, yang pertama kan sudah dijelasin. Siap.
Nah, kemarin di Komisi 2 kan sudah dijelasin. Siap. Saya tahu Pak Gub itu tujuannya muji saya. Oh, pasti. Kang Deddy gubernur kontennya top, Ya, top. kan gitu loh. Nah. Tapi kan ini dunianya dunia ini, Siap, Kang, siap. dunia yang tidak bisa terduga. Jadi bisa jadi malah topnya hilang, jadi kalimatnya nggak ada aja gubernur konten. Itu problem. Dan kita sudah jelasin nggak ada masalah. Waktu itu juga kita sudah jelasin. Maksud saya menjelaskan bahwa anggaran belanja dari 50 miliar kontrak media menjadi 3 miliar kontrak medianya. Nah, sebenarnya saya ngejelasin kepada publik bahwa kalau gubernur mengelola media sosial dan media sosialnya digemari oleh masyarakat, maka gubernur itu sudah mengefisienkan belanja. Setuju. Nah, itu belanja, yang belanja itu biasa dikerjakan oleh orang lain, hari ini cukup dikerjakan oleh kita tanpa biaya. Mantap. Nah, ini. Yang kedua, saya tuh ke Kalimantan Timur nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Itu kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi menyusun buku sejarah Sunda ya, bukan Sunda. hanya Jawa Barat tapi Sunda. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya, apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Taruman Negara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh baju adat. Saudara itu. Masih Terus saudara. kemudian ada gamelannya tuh Sama. mirip. Mirip. Nah, itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran itu wilayahnya sampai Kalimantan, kan kita tidak tahu juga. Nah kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli dengan orang Dayak, Pak? Dari sisi kulit, kemudian wajah itu orang Dayak atau orang Sunda asli misalnya yang sekarang masih tersisa gitu kan, itu kan sebenarnya hampir mirip. Bentuk tubuh, wajah, kan, gitu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah kemudian yang berikutnya kan, apa sih problem dari Kalimantan Timur ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit, Pak. Sedikit. Masyarakat Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh, Pak. Karena penghasilan tambangnya tinggi, Siap. ya kan? Dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar. Siap. Dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan. Amin. Sebenarnya orang Kalimantan Timur tuh nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan. Nggak, kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya, kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari segi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja, Benar. sebenarnya cukup. Sudah cukup. Kita Sudah kalau cukup. ngomong fair, Cukup. kalau ngomong fair, Cukup. artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju kan. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 triliun. aja. 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Oh, cukup. Kena ya. Mudah-mudahan naturalisasi ya. Semoga provinsi lain bisa seperti itu ya guys. Bisa mensejahterakan rakyatnya. Hitung-hitungan kalkulatornya. Nah, nanti berapa pendapatan APBD-nya. Ya. Nah, nanti bisa untuk disejahterakan ke masyarakat ya. Tapi kalau ya malum lah yang namanya manusia ya, tidak akan ada puasnya. Nanti dikasih sama pemerintah loh, malas juga kerja ya kan. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya, jangan kasih uangnya, kasih kailnya lah, dibina masyarakatnya biar dia bisa punya penghasilan sendiri. Karena kita itu lebih enak dimakan, lebih nyaman ditelan, itu adalah hasil keringat kita sendiri ya. Syukur memang pemerintah membantu kita, tapi kita juga jangan terlalu manja dengan pemerintah. Kita juga harus bekerja keras kalau kita ingin sukses. Contohnya Gubernur Kang Deddy ini. Kang Deddy ini coba lihat latar belakangnya dulu sebelum jadi gubernur. Beliau adalah bekerja keras. Ya, maka masyarakat itu juga boleh sih dibantu, tapi dibantu dalam bentuk apa? Jangan kita dibantu, ini uang, jangan manja dia. Jadi kalau kita, apalagi orang Kalimantan ini ya, orangnya udah terlanjur hidupnya enak. Jadi kalau begitu dibantu juga nanti tidak mau dia nanam apa ya. Kalau bisa ya itu tadi, kolaborasi, datangkan orang yang ahli pertanian, ahli perikanan. Dia harus di desa itu dia berkiprah di situ sama-sama warga lokal, supaya warga lokal ini bisa maju. Karena pemerintah sekarang kan lagi swasembada nih, mau swasembada pangan. Jadi itulah cara-caranya supaya
bisa tercapai cita-cita Pak Prabowo untuk menjadi swasembada pangan dunia, maka semua gubernur harus berkolaborasi dan bekerja sama di dalam bidang apapun. Itu guys, bagaimana menurut Anda guys? Ayo kita tonton lagi guys. Kemarin tuh waktu ngobrol-ngobrol, saya bilang pembandingnya adalah Jawa Timur itu APBD-nya 28 triliun, penduduknya 10 kali lebih banyak daripada Kalimantan Timur. APBD-nya ya bedanya 24 triliun pada waktu yang kemarin, tapi penduduknya cuma 4 juta. Jadi logikanya seharusnya bisa, dan ini yang sebenarnya Pak Rudi ini yang pengennya dorong situ. Ya artinya kan ini mah Logika dasar. Iya, betul. memang kita ingin orang kita kreatif, gitu kan, orang kita ini inovatif, visioner. Tapi kita juga harus menghargai bahwa rakyat kita di Kalimantan Timur itu sudah dikasih anugerah Luar biasa. oleh Allah sumber daya yang melimpah. Kalau dia menjadi manja juga wajar, karena dia lahir di atas tumpukan emas. Masih hitam kan? Ya memang betul kata Kang Ded ini. Kan saya ini dari Kalimantan Barat, tinggal di Kalimantan Barat. Memang, jadi Kalimantan ini sudah diberikan anugerah oleh Allah itu sangat luar biasa. Jadi semua pasir di sini kalau kita dulang atau lenggang namanya ya, kita pasir itu tetap ada emasnya walaupun satu ataupun dua. Memang dia tidur di atas tumpukan emas itu betul. Tapi kan enggak banyak semua. Tapi memang bahasanya itu ya. Dan juga di bawah tanahnya itu ada terkandung uranium, ada batu bara, macam-macam lah kandungan-kandungan yang terkandung di dalam tanah Kalimantan itu. Maka orang-orang Kalimantan itu dia merasa ya dibilang manja iya, tapi dibilang tak juga ya, memang rajin juga orang Kalimantan itu. Tapi karena dia udah terbiasa, begitu bangun tidur dia tidak cari kerja kayak orang di Jawa ataupun di NTB atau di Sumatera. Dia begitu bangun tidur dia ada kerjaannya. Nah itulah, maka untuk dia berinovasi atau berkreatif itu dia kurang, karena dia untuk apa kita buat ini, sedangkan kita udah ada ini kan gitu bahasanya seperti itu. Yuk lanjut guys. Nah kalau misalnya orang Jawa kerja keras juga wajar, karena dia lahir di daerah yang sudah berkompetisi sangat tinggi dalam wilayah yang sempit. Dan Makanya sumber daya alam terbatas. Sumber daya alam terbatas. Artinya bahwa dalam jangka pendek bisa rakyat nanti gaji, dalam jangka panjang rakyatnya disekolahin. Cocok. Dari mulai SD sampai program doktor, jurusan-jurusannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. Jadi bisa jadi misalnya kita bikin program beasiswa masyarakat Kaltim kuliahnya di ITB. Nggak setuju. Kita perempuan ITB nih. Di ITB bikin khusus Sama kelas, jajaran. sama Unpad, ya kan, sama Unpad. Dibikin khusus kelas, yaitu kelas mahasiswa Kalimantan Timur, eksklusif. Cocok. Kan Pak? Mantap itu Ya kan? Dibikin kelas sesuai dengan jurusan. Cerita kemarin baru launching. Nah itu dia, memang ide-idenya Kang Deddy ini memang luar biasa ya guys ya. Jadi nanti orang-orang Kaltim itu dibiayai oleh pemerintah daerahnya untuk kuliah atau sekolah di Jawa Barat atau dimanapun. Nah, itu gratis. Nah, jadi nanti keperluannya SDM-nya pulang, nanti dia udah ada SDM-nya. Yang umpama SDM bidangnya apa, pertanian kah, perikanan kah, atau apalah, kelautan kah. Nanti dia bisa mengembangkan di daerahnya itu sendiri. Ya, itu ide-ide cemerlang. Itu yang perlu kita sharing-sharing ya guys ya. Oke, lanjut. Program apa namanya? Ya kemarin kita udah launching program Kang Deddy di Kaltim itu mulai dari SMA. Anak-anak kita karena kapasitasnya provinsi atau gubernur itu adalah mulai dari SMA. Dari SMA sampai dengan kelas 3 itu digratiskan anak-anak Kalimantan Timur. Hanya gratis, pakaian seragamnya semua gratis. Nah, S2, S3 semuanya gratis, swasta maupun negeri yang sekolah di Kalimantan Timur. Di luar dari Kalimantan Timur itu baru kita berikan mereka beasiswa. APBD provinsinya berapa? Kurang lebih sekitar 20 triliun. 20 triliun untuk 4 juta. Walaupun wilayahnya luas banget. Luas banget. Kita 29 Pak untuk 50 juta. Iya. Bayangkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah misalnya gini, Bapak kan areal pertanian. Siap. Mau nanam padi, orang Kaltimnya pasti males Pak. Ya. Ngapain nanam padi kata orang Kaltim? Mana batu bara aja. Ya, dia kerja di batu bara. Gali-gali gini dapat duit. Terus ngapain juga ke laut? Iya. Nyari ikan muter-muter. Iya. Nah,
Kalau begitu begini caranya Pak. Gimana Kita itu, bikin Kang? kontrak kerjasama. Cocok. Nah, ini yang perlu. Antara Pemprov Jabar dengan Pemprov Kaltim. Kaltim. Kita bikin nanti di sana kampungnya orang Jawa Barat. Cocok. Ini areal pertanian. Siap. Bapak kan menuju produktivitas padi. Nanti Yes. saya bawa petani-petani yang ada di sini. Cocok, Kang. Kita bareng-bareng bikin rumah yang ada di sini Cocok. yang layak. Kita siapkan. Area pertanian yang siap. Kita siap. Tinggal ngisi, kemudian Siap. tinggal bertani. Setuju. Nih, Deal. Nah, itu dia maksudnya. Jadi orang Jawa Barat itu nanti dibawa ke Kaltim untuk mengelola pertaniannya. Ini baru mantap. Nah, inilah pentingnya kalau orang pintar sama orang pintar bertemu. Dan orang pintar ini dia punya kekuasaan. Kalau begini, semua gubernur di Indonesia ini, insya Allah Indonesia akan ke makrifah Luftinawi. Jadi akan tercapailah selalu yang diimpi-impikan oleh rakyat Indonesia, itulah rakyat Indonesia akan makmur. Oke, bagaimana menurut Anda guys? Oke, nelayan. Bapak nanti ininya di mana? Posisi karena nggak apa-apa kita bikin kampung nelayan di sana. Kita yang siapkan. melautnya orang Indramayu, Ah, cocok orang itu. Pamanukan, Ah, orang cocok. Palabuhan Ratu, Cocok. orang Pangandaran, orang Pangandaran. Garut, orang Ciamis. Setuju. Kita tinggal ke sana, rumahnya sudah ada, kapalnya udah, tinggal melaut. Siap. Beres. Nanti orang sana ngirimin beras sama orang Kaltim yang tinggal duduk manis aja Pak. Jangan dong, harus makan bareng. Iya kan orang Kaltim udah digaji sama pemerintahnya Pak. 5 juta cuma 5 triliun Pak. Ada juga satu mungkin kan, mungkin berkaitan dengan PAD, kami perlu belajar mungkin dengan Ada Jawa tambah Barat. satu lagi pertukaran jodoh Pak. Wah, itu lebih bagus lagi Bapak tuh, kan Kang. saya nikah sama orang Kaltim Pak. Nah, kan, orang Jawa ini masih banyak banget. Harus mengindonesia Ah, Pak, jangan Jawa Barat aja. Jawa Barat harus dibawa ke Kalimantan Timur. Kalau Pak Gubernur nggak bisa lagi dari Kalimantan ke Jawa Barat, saya tahu yang di rumahnya nggak laku. Kita nggak takut sama yang di rumah, cuma yang di rumah aja lebih berani. Jadi kan satu Oke guys, bagaimana menurut Anda? Kalau Anda ingin menonton kelanjutan video ini, Anda carilah di link YouTube-nya Kang Deddy ya. Saya ini cuma mereaksi. Kalau Anda mau nonton di link saya cuma segini. Jadi saya reaksi lagi. Kalau Anda mau direaksikan video-video, tolong ditulis di kolom komentar ya guys. Cukup ini dulu bagaimana pentingnya seorang pemimpin harus bekerja sama agar supaya daerahnya sama-sama maju ya guys ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Anda telah menonton dan minta tolong di subscribe, like, komen, dan share ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.